Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dari sebuah risalah kecil yang berjudul Kitabullah wa Makanatuhul Azimah oleh Samahati Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah membaca dan membahas beberapa adat, beberapa perkara terkait dengan orang-orang yang ingin membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Sebagaimana yang telah diterangkan, perkara yang pertama yang harus diperhatikan oleh orang yang membaca atau menghafal Al-Quran adalah hendaknya dia membaca atau menghafal Al-Quran dalam keadaan yang sempurna dan bersuci. Kemudian perkara yang kedua, bahwa orang yang ingin membaca atau menghafal Al-Quran maka hendaklah dia beristi'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim sebelum dia membaca atau menghafal Al-Quran. Perkara yang ketiga yaitu bahwa seorang yang ingin membaca atau menghafal Al-Quran dia mengucapkan setelah al-isti'adzah mengatakan al-basmalah. Al-basmalah yaitu dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah diterangkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim
adalah ayat yang tersendiri. Ayat yang tersendiri daripada Al-Quran yang didatangkan untuk memisahkan antara surat-surat di dalam Al-Quran. Dan kalau kita membuka mushaf Al-Quran, kita mendapatkan bahwa pada setiap surah tertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Bara'ah, yaitu surah At-Taubah. Menurut sebagian pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak dituliskan di awal Al-Bara'ah dikarenakan Al-Bara'ah itu diturunkan dengan sebab pedang yang terhunus. Artinya bahwa surah Al-Bara'ah itu mengandung perkara-perkara perihal-perihal yang terkait dengan jihad. Sementara Al-Basmalah di dalamnya terkandung Ar-Rahmah. Sehingga tidak sesuai apabila di awal Al-Bara'ah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa pendapat ini tidak benar. Pendapat yang benar, kenapa tidak dituliskan di awal Al-Bara'ah Bismillahirrahmanirrahim, dikarenakan as-sahabah radhiyallahu anhum tatkala mereka menulis mushaf, mereka kesulitan untuk menentukan apakah Bismillahirrahmanirrahim ada di awal surah, artinya apakah Al-Bara'ah termasuk daripada Al-Anfal atau tidak. Karena kalau termasuk dari Al-Anfal berarti tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi kalau Al-Bara'ah tidak termasuk daripada Al-Anfal, berarti di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mereka mendapatkan iskal, mendapatkan ganjalan untuk menentukan apakah ini termasuk Al-Anfal atau bukan. Maka mereka menuliskan di dalam Al-Mushaf hanya meletakkan garis yang memisahkan antara suratul Anfal dengan surah Al-Bara'ah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan inilah yang terus berlangsung sampai hari ini. Sehingga di awal Al-Bara'ah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang paling benar menurut Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya. Kemudian perkara yang keempat, yaitu bahwa bagi orang yang membaca Al-Quran, selayaknya dia membaca Al-Quran dengan perlahan-perlahan dan tartil, secara runut, tertib, pelan-pelan. Ya. Dan dia tidak membacanya dengan tergesa-gesa sampai bacaannya itu tidak jelas dan tidak dimengerti. Kenapa dia harus membacanya dengan runut, tertib, pelan-pelan, perlahan-perlahan, agar dia bisa mentadabburi apa yang dia baca daripada Al-Quran tersebut. Ya. Beliau telah membawakan sebuah ayat di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-106. Allah Ta'ala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila." Kata Allah dalam ayat ini, Al-Quran itu kami telah memisah-misahkannya agar engkau dapat membacakannya atas manusia secara bertahap-tahap. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dengan bertahap-tahap pula, yakni perlahan-perlahan sesuai dengan peristiwa yang ada pada waktu itu. Tidak diturunkan sekaligus dan secara langsung. Juga beliau membawakan ayat
di dalam surah Al-Qiyamah, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terburu-buru menggerakkan lisannya agar mendapatkan bacaan Al-Quran yang diwahyukan oleh Jibril. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerak-gerakkan dengannya lisannya karena engkau tergesa-gesa dengannya. Disebutkan dalam riwayat Ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal mulanya tatkala Jibril alaihi salam membawa wahyu kepada beliau tergesa-gesa untuk mengikuti bacaan yang diwahyukan oleh Jibril. Karena ketergesa-gesaan beliau ini menjadi berat atas beliau. Ya. Maka Allah ungkapkan bahwa janganlah beliau tergesa-gesa menggerakkan lisannya untuk mengikuti wahyu yang diwahyukan oleh Jibril. Karena Allah nyatakan inna alaina jam'ahu wa Qur'an, karena kewajiban kami untuk mengumpulkannya. Maksudnya untuk mengumpulkannya di dalam dada, wa Qur'an, dan membacakannya di dalam dada. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila kami telah membacakannya, maka silakan ikuti bacaannya. Maka setelah peristiwa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Jibril datang kepadanya, beliau tidak pernah lagi tergesa-gesa untuk menggerakkan lisannya, tetapi beliau hening, menundukkan kepalanya mendengarkan apa yang diwahyukan oleh Jibril. Tatkala Jibril pergi, barulah beliau membaca apa yang diwahyukan oleh Jibril sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau tidak lupa akan apa yang diwahyukan kepada beliau. Baik. Ini pelajaran kita yang terakhir. Kemudian kita melanjutkan kepada pelajaran yang berikutnya. Berarti sekarang ini adalah perkara yang kelima. Qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh hafizahullah ta'ala al-khamis, yang kelima, yustahabbu liqari'il Qur'an ay yuhassina sawtahu bi kitabillahi ta'ala. Kata beliau, dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran, disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Quran bahwa dia memperindah suaranya dengan kitabillah. Ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma adina Allahu li syai'in ma adina lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ay yataghanna bil Qur'an. Tidaklah Allah mengizinkan sesuatu seperti apa yang Allah izinkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau hendaknya memperindah suaranya dengan Al-Quran. Yataghanna di sini yaitu memperindah suara, ya, memperbagus suara di dalam membaca Al-Quran. Akhrajahu Al-Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih aydan. Juga dalam hadis Abi Hurairah di dalam As-Sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari golongan kami orang yang tidak memperindah suaranya dengan Al-Quran.
Wa fi sahihain, di dalam dua sahih, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim, min hadits Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepadanya, yaitu kepada Abi Hurairah, kepada Abi Musa, ya Aba Musa, ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Wahai Aba Musa, sungguh engkau telah diberi seruling dari seruling-seruling Ali Dawud. Hadis ini dalam Al-Bukhari dan Muslim. Wadzalika, dan yang demikian itu, yakni bahwa pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Musa telah diberi seruling daripada seruling-seruling keluarga Daud alaihi salam, lamma sami'a husna sautihi bil qira'ah, yaitu tatkala beliau mendengar keindahan suara Abi Musa Al-Asy'ari tatkala membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi dalam membaca Al-Qur'an, sebagai seorang muslim yang baik, berupayalah kita bagaimana kita membacanya dengan suara yang indah, suara yang bagus, walaupun suara kita tidak bagus dan tidak indah. Ya. Walaupun suaranya serak-serak becek, labas. Yang penting usaha kita, upaya kita bagaimana kita membacanya dengan indah dan dengan bagus. Karena yang dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukanlah semata-mata keindahan suara itu, tetapi bagaimana kita berupaya mengamalkan syariat. Ya. Ini. Dan di antara upaya untuk memperindah dan memperbagus suara kita dalam membaca Al-Quran adalah kita menggunakan at-tajwid. Ya, menggunakan at-tajwid, membacanya dengan benar, panjang pendeknya, berapa harokat panjangnya, ya, apakah ini harus di-ghunnah atau tidak di-ghunnah, didengungkan atau tidak, ya, apakah ini membacanya dengan izhar, dengan idgham atau dengan ikhfa atau dengan iqlab. Ya. Ini semua dalam rangka memperindah bacaan Al-Quran itu. Ditambah lagi kita berupaya untuk mengeluarkan suara di dalam membaca Al-Quran dengan suara yang baik dan indah. Ya. Dan bukanlah maksudnya memperindah suara di dalam membaca Al-Quran bahwa kita mendendang-dendangkan Al-Quran, menyanyi-nyanyikan Al-Quran layaknya trompet-trompet syaitan. Ya, dengan lantunan-lantunan ataupun irama-irama lagu-lagu yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sebagian orang membaca Al-Quran itu layaknya dia sedang mendendangkan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian yang di dalamnya ada kemaksiatan atau di dalamnya ada perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Sebagian orang kita dengar dalam dia membaca Al-Quran seperti kita mendengar lagu dangdut, ya. Atau seperti kita mendengar lagu ini dan itu. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Terkadang sebagian orang membaca Al-Quran dalam rangka katanya untuk memperindah bacaan Al-Quran, dia mendendangkannya dengan cara-cara yang berlebihan. Ya. Memberat-beratkan diri, takalluf, ya, sehingga keluar daripada kaidah-kaidah tajwid yang benar, atau mungkin keluar daripada bacaan-bacaan yang tartil, ya, kepada bacaan-bacaan yang memberat-beratkan diri, yang mendendang-dendangkan suara, layaknya dia sedang menyuarakan lagu-lagu syaitan. Ya, bukan itu yang dimaksud. Kalau kita melihat kepada a'immatul qurra yang mereka membaca Al-Quran dengan riwayat sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mereka membacanya dengan suara yang indah, bagus, tartil, runut, tertib, dan tanpa memberat-beratkan diri, tanpa mendendang-dendangkan layaknya lagu-lagu yang dipenuhi dengan suara-suara syaitan. Nah, dan sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin yang justru tersentuh apabila mendengarkan bacaan Al-Quran itu didendangkan dengan dendangan-dendangan yang memberat-beratkan diri. Ya. Sebagian membacanya sampai satu ayat itu mungkin 15 menit. Waduh, sudah. Kita nggak bisa mengikuti. A'udzubillahnya saja, bismillahnya saja, itu sudah memakan sekian waktu. Nah, bukan yang demikian yang dimaksud. Barakallahu fikum. Ya. Sebagian tatkala kita mendengarkan bacaannya, ya, dan banyak menyentuh hati orang lain, ya, ternyata bacaannya itu ya, mengingatkan seseorang kepada lagu-lagu yang sedih barangkali. Jadi sedihnya itu bukan karena bacaan Al-Quran, tapi dia teringat dengan lagu yang sedih. Karena lantunan-lantunannya itu meniru lagu-lagu tersebut. Ya. Dan memang didapatkan sebagian daripada orang-orang yang direkam suaranya untuk membaca Al-Quran, mereka adalah mantan-mantan penyanyi. Ya. Sehingga memang enak bacaannya, memang enak suaranya, tapi tidak memberikan makna atau tidak memberikan sentuhan-sentuhan yang diinginkan kepada kalbu manusia. Sebab dia tidak mengingatkan seseorang dengan apa yang ada terkandung di dalam Al-Quran itu, tapi justru mengingatkan orang kepada lantunan-lantunan lagu. Ya, lagu-lagu yang justru di dalamnya terdapat hal-hal yang menyelisihi syariat. Nah, barakallahu fikum. Jadi, memperindah suara itu dituntut, diinginkan bagi orang yang ingin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tetapi tanpa takalluf, memberat-beratkan diri, tanpa melantunkannya, ibarat melantunkan lagu-lagu yang menyelisihi syariat, ya, tanpa harus berlebih-lebihan di dalam menerapkan kaidah-kaidah tajwid, ya, tapi membacanya dengan tartil, dengan baik. Ya. Nah, dan tidak perlu kita meniru fulan atau anlan di dalam membaca Al-Quran, meniru syekh fulan, meniru syekh anlan, sehingga dalam membacanya kita terkadang memberat-beratkan diri supaya suara kita mirip dengan orang yang kita kagumi tersebut, sampai-sampai kita tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah tajwid yang semestinya kita laksanakan di dalam membaca Al-Quran. Itu juga tidak baik. Jadilah diri Anda sendiri, bacalah dengan apa yang Anda mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberatkan suatu diri kecuali dengan apa yang dimampu olehnya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian as-sadis, yang keenam, yustahabbul buka'u 'inda qira'atil Qur'an. Disunnahkan dan dianjurkan pula al-buka' 'inda qira'atil Qur'an, menangis ketika membaca Al-Quran. Ya, menunjukkan bahwa hati kita adalah hati yang halus, hati yang lembut, hati yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tatkala kita membaca wahyu-wahyu Allah, ayat-ayat Allah, tersentuh kalbu kita. Ya. Yaqulullahu Ta'ala musanniyan ala man hadhihi sifatuh. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, memuji orang-orang yang demikian ini sifatnya, yaitu orang-orang yang menangis ketika membaca Al-Quran. Wa yafirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ini dalam surah Al-Isra ayat yang ke-109. Mereka tertunduk terhadap dagu-dagu mereka karena mereka itu menangis, dan yang demikian itu menambahi mereka rasa khusyuk. Ya. Allah memuji orang-orang yang
tertunduk dagu-dagu mereka karena menangis di dalam membaca wahyu-wahyu Allah. Ya. Dan yang demikian itu menambahi mereka rasa khusyuk. Wa qala fi sifati anbiya'ihi alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman pula mengenai sifat para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa buqiya. Ini dalam surah Maryam ayat yang ke-58. Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatul Rahman." Apabila dibacakan atas mereka itu ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, kharru sujjadan wa buqiya, mereka tersungkur dalam keadaan sujud dan menangis. Ya. Kharru sujjadan wa buqiya, mereka tersungkur dalam keadaan sujud dan menangis. Dan memang perlu dipertanyakan, kalau kita tidak pernah tersentuh hati kita, kalbu kita ketika kita membaca Al-Quran, ya. Jangan-jangan hati kita ini ada sesuatunya, ya. Sampai-sampai tidak pernah sekalipun kita menangis tatkala kita membaca Al-Quran, ya. Karena dikhawatirkan hati yang demikian itu adalah hati yang keras, yang tidak lagi cair, yang tidak lagi luluh tatkala dibacakan padanya wahyu-wahyu Allah tabaraka wa taala, peringatan-peringatan Allah tabaraka wa taala. Maka sangat dituntut, ya, kita mengerti apa yang kita baca daripada Al-Quran, supaya kita bisa tersentuh, kita bisa mengambil peringatan, kita bisa menangis dengan apa yang kita baca daripada ayat Al-Quran. Lah kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca, bagaimana kita akan tersentuh? Bagaimana kita akan menangis tatkala kita membaca Al-Quran? Karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Ya. Seolah-olah kita membaca Al-Quran itu kita sedang membaca mantra-mantra yang sakti mandraguna, yang wallahu a'lam apa makna dan pengertiannya. Yang penting kita yakin bahwa ini mujarab. Bagaimana kita akan tersentuh? Bagaimana kita akan terenyuh? Ya, bagaimana kita akan menangis tatkala kita membaca ayat-ayat tersebut? Ya. Oleh karena itu, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, ya berupayalah seperti yang sudah sering kita ingatkan, tatkala kita membaca Al-Quran, ya, kita sempatkan diri untuk kita melihat terjemahannya. Ya, apa sih arti daripada ayat yang sudah kita baca tadi? Alhamdulillah sekarang itu terjemahan Al-Quran banyak. Dengan mudah dan gampang untuk kita membuka terjemahan Al-Quran, walaupun mungkin pada sebagiannya tidak tepat secara sempurna, paling tidak membantu kita untuk memahami apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Ya. Setelah kita membaca ayat itu, kita lihat apa sih terjemahannya. Oh, begini toh maksudnya. Ya. Lain kali paling tidak tatkala kita membaca ayat itu secara global atau secara garis besar, kita sudah paham bahwa ayat ini maksudnya seperti ini, atau sedang bercerita tentang ini, karena kita pernah membaca terjemahannya. Ya. Nah, dan ini sangat membantu, ya, sangat membantu kita untuk kita tersentuh dan bisa menangis di dalam membaca Al-Quran. Nah, dan jangan biarkan hati kita menjadi hati yang keras karena tidak pernah menangis tatkala kita membaca Al-Quran. Wa fi sahih, dan di dalam as-sahih, anna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala li Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalam as-sahih bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala li Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Apa kata beliau? Iqra alayya. Kata beliau, silakan engkau bacakan Al-Quran itu kepadaku. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qultu aqra'u alayka wa alayka unzil wa alayka unzil.
apakah aku akan membacakan Al-Quran itu atasmu, sementara Al-Quran itu atasmu diturunkan? Ya. Artinya bahwa Abdullah bin Mas'ud merasa tidak pantas untuk membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang sepantasnya bahwa Abdullah bin Mas'ud merasa dia yang mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi, bukan sebaliknya. Qala, maka Nabi menjawab, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Sungguhnya aku sangat ingin bahwa aku mendengarkan Al-Quran itu dari yang selainku. Nah, qala, beliau berkata, yakni Abdullah bin Mas'ud, faqara'tu an-nisaa hatta idza balaghtu, maka aku membacakan surah An-Nisa sampai aku mencapai pada firman Allah tabaraka wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-41. Ya, kata Allah tabaraka wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana apabila kami telah mendatangkan dari setiap umat itu saksi-saksinya. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami pun telah mendatangkan engkau sebagai saksi atas mereka-mereka ini. Qala li, maka berkata beliau kepadaku, kuf au amsik, fara'aitu 'ainaihi tadrifan. Ya. Kemudian beliau berkata kepadaku, cukup, tahan, sudahlah sampai di sini. Fara'aitu 'ainaihi tadrifan, maka aku melihat kedua mata beliau telah berlinang dengan air mata. Demikian tersentuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, khususnya tatkala sampai pada ayat ini. Ya. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, ya, ini juga boleh kita lakukan atau bisa kita lakukan, di mana kita mungkin memintakan orang lain ya untuk membacakan Al-Quran kepada kita, dan kita mendengarkannya dengan khidmat, dengan baik, menyimaknya, yang memperhatikan apa kandungannya, apa isinya, sehingga bertambah iman kita dan bertambah kekuatan hati kita, ya. Sehingga kita mendapatkan peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sering sekali kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari orang lain, dengan kita menyimak dan memperhatikan apa yang dibaca oleh orang tersebut, kita bisa tersentuh. Kita bisa mendapatkan pelajaran dengannya. Apalagi kalau bacaannya itu bacaan yang indah, yang bagus, yang baik, sesuai dengan tajwidnya, dengan tartilnya. Apalagi yang membacakannya orang yang menghayati bacaannya dan mengerti apa yang dia baca. Demikian pula yang mendengar faham apa yang didengarkannya. Ini bisa membuat kita larut di dalam keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, seperti apa yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Baik. Ya. Qala wa akhraj al-Imam Ahmad wa ghairuhu an Mutarrif bin Abdullah an Abi. Telah dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya dari Mutarrif bin Abdullah dari bapaknya. Qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau salat sementara pada dada beliau ada guncangan seperti gemericik al-mirjal, gemericik air yang sedang panas atau menggelegak di dalam tungku. Minal buka,
karena tangisan beliau. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tersentuh dengan bacaan Al-Qur'an. Ya. Maka kita bisa berusaha dengan memperhatikan ataupun mentadabburi, ya, mulai kita memahami apa yang kita baca daripada Al-Quran, dan berupayalah untuk hati kita tersentuh dengan bacaan Al-Quran tersebut. Ya, kalau selama ini kita tidak pernah merasa bahwa kita tersentuh, kita menangis tatkala kita membaca Al-Quran, berupayalah untuk berbuat itu. Mungkin bisa pula dibantu dengan cara kita membacanya di saat hati kita kosong dari berbagai kesibukan-kesibukan kita. Ya, misalnya kita bangun di pertengahan malam, sepertiga malam yang terakhir. Ya, di saat di mana pikiran dan hati kita kosong dari berbagai kesibukan-kesibukan dunia, dari berbagai problem-problem kita, masalah-masalah kita. Ya, kita baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan berupaya untuk memahami isinya dan tersentuh dengan apa yang kita baca. Ya. Kalau kita bisa melakukan ini, percayalah bahwa kita akan menangis tatkala kita membaca Al-Quran tersebut. Ya. Dan kenikmatan tatkala seorang membaca Al-Quran dan dia tersentuh menangis dengan bacaan apa yang dia baca daripada Al-Quran itu adalah kenikmatan. Ya. Yang la yadhuquha illa man dzaqaha. Yang tidak akan bisa merasakan kenikmatan itu betapa indahnya kecuali orang yang telah merasakannya. Ya. Ketenangan jiwa yang tidak akan didapatkan oleh para pecinta-pecinta dunia, pengidola-pengidola dunia, dengan kesenangan dunia yang manapun. Bahkan bisa dikatakan lebih gembira daripada orang yang mengalami malam pertama dari pengantinannya. Ya. Tidak ada satupun kehidupan dunia dan kesenangan dunia itu yang memberikan kebahagiaan seperti orang yang diberikan kebahagiaan dengan agama ini. Di antaranya dengan Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak mendapatkan peringatan, yang tidak mendapatkan tambahan iman, tidak mendapatkan pelajaran dengan Al-Quran, dikhawatirkan bahwa dia telah dipalingkan oleh Allah, karena tidak ada lagi kitab suci yang bisa memperingatkan dia. Nah, jadi disebutkan dalam riwayat yang terakhir bahwa Rasulullah SAW salat dan di dada beliau ada gemuruh atau guncangan seperti guncangan air yang menggelegak dalam tungku karena tangisan beliau. Nah, ya tentunya seorang tersentuh menangis tatkala membaca Al-Quran, yaitu pada ayat-ayat yang tepat untuk dia menangis, untuk dia tersentuh, untuk dia mendapatkan peringatan daripada Al-Quran tersebut. Ya, misalnya pada ayat-ayat tentang siksa, ayat-ayat mengenai kisah-kisah orang terdahulu yang dihancurkan oleh Allah. Ya, peringatan-peringatan Allah yang tegas kepada orang-orang yang berpaling daripada agama Allah misalnya. Ya. Tentunya dia tidak seperti itu. Tatkala ayat-ayat itu berbicara mengenai berita-berita gembira misalnya, ya, tentang syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah. Nah, maka seorang tersentuh dengan bacaan Al-Quran apabila dia membaca pada ayat-ayat yang mengharukan, yang memang menuntut untuk dia sedih dan dia menangis karena Allah dan juga karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, qala wa fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih al-Bukhari, anna Aisyah qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina kana fi maradihi, tatkala beliau sakit, wa amara ay yakhlufahu Abu Bakr fi shalah, dan beliau perintahkan agar Abu Bakar menggantikan beliau di dalam salatnya.
ayyakhlufahu Abu Bakr fi sholati bin nas, agar beliau digantikan oleh Abu Bakar di dalam salatnya mengimami manusia. Maka berkata Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Abu Bakar, innahu rajulun raqiqun idza qama maqamat lam yastati' ay yusalli bin nas. Sungguhnya Abu Bakar itu adalah orang yang lembut, halus. Ya. Apabila dia berdiri pada tempatmu, dia tidak akan mampu untuk salat mengimami manusia. Nah, ini dalam Sahih Al-Bukhari. Wa fi lafzin, dalam riwayat yang lainnya dengan lafaz lam yusmi'in nasa minal buka. Abu Bakar itu tidak mampu memperdengarkan suaranya kepada manusia karena beliau menangis. Ya, jadi Abu Bakar itu gampang sekali menangis di dalam dia melakukan as-shalah, tatkala dia membaca ayat-ayat Allah. Sehingga kalau dia mengimami manusia, kata Aisyah, dikhawatirkan dia tidak mampu memperdengarkan suaranya kepada manusia karena dia sibuk dengan tangisannya. Nah, subhanallah. Ini Abu Bakr radhiyallahu anhu. Wa kana Umar radhiyallahu anhu idza shalla baka. Dan adalah Umar radhiyallahu anhu apabila beliau salat beliau menangis hatta sami'u bukaahu min wara'is sufuf, sampai-sampai mereka mendengarkan tangisannya dari belakang saf-saf. Ya, karena kencangnya tangisan Umar tatkala dia menangis dalam salatnya. Wa an Abi Raja, dan juga dari Abi Raja qala, beliau berkata, ra'aitu ibn Abbasin, aku melihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa tahta 'ainaihi mithlu syiratil bali min ad-dumu'. Ya. Aku melihat Abdullah bin Abbas di bawah kedua matanya itu seperti tali sendal yang sudah kusam. Jadi seperti ada garis. Garis seperti tali sendal yang sudah usang di bawah matanya ini. Kenapa? Minat dumu', karena banyaknya mengeluarkan air mata. Karena banyaknya menangis. Menangis karena tersentuh membaca, mentadabburi ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Ya, kita juga banyak menangis. Menangis kenapa? Karena banyak masalah, banyak problem, banyak utang. Ya. Allah musta'an. Menangisnya kita dengan menangisnya mereka ternyata beda. Ya. Maka kalau kita ingin mencontoh salaf, maka berupayalah untuk kita tersentuh dan menangis tatkala kita membaca Al-Quran. Tatkala kita membaca Al-Quran. Nah, dan ini bukan kelemahan. Ya. Keliru orang yang berpandangan bahwa seorang yang gampang menangis tatkala membaca Al-Quran dianggap cengeng. Ini bukan masalah cengeng atau tidak cengeng. Ya. Kurang garang apanya Umar ibn Khattab? Orang yang garang, ya, tegas, ya, tidak kenal kompromi terhadap al-batil. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi kalau seandainya Umar itu melewati suatu jalan, maka syaitan akan mencari jalan yang lainnya. Tidak mau ketemu dengan Umar pada satu jalan, pada satu gang. Ya, tapi coba lihat, ya, ketegasan dan kegarangan Umar seperti ini, ya, terhadap al-batil, namun hatinya lembut, lunak. Ya. Hatinya adalah hati yang sangat gampang tersentuh dengan wahyu-wahyu Allah, dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Umar ibn Khattab. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, watak kita yang mungkin pada sebagian kita keras, kasar, kaku dan sebagainya, itu jangan sampai menghalangi kita untuk memiliki hati yang lembut dan halus. Ya. Tampang boleh sangar katanya, tapi hati harus lembut, halus. Ya. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah, ya, wahyu-wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, qala wa lihadza qala an-Nawawi rahimahullah
ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في البقاء حال القراءة. Oleh karena ini berkata An-Nawawi rahimahullah mengenai al-buka, mengenai menangis hal al-qira'ah tatkala membaca Al-Qur'an. Qala wa huwa sifatul 'arifin wa syi'aru ibadillahis salihin. Kata beliau mengenai orang-orang yang menangis tatkala membaca Al-Qur'an, wa huwa sifatul 'arifin. Menangis dalam membaca Al-Qur'an itu adalah sifat orang-orang yang mengenal Allah. Orang-orang yang tahu akan Allah. Wa syi'aru ibadillahis salihin. Dan syiar hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, maka kalau kita ingin mencontoh orang-orang baik, orang-orang yang saleh, hendaknya kita gampang menangis di dalam membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Oleh karena itu, ya, bagi kita yang sedang menyetel murattal misalnya bacaan Al-Quran, baik itu di tape atau di dalam laptop atau di dalam media-media yang lainnya, ya, jangan sampai suara bacaan Al-Quran itu bergulir kemudian kita sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Nanti kita terbiasa untuk tidak tersentuh, tidak mentadabburi, dan kurang perhatian kepada ayat-ayat Allah. Ya, kalau kita memang punya kesibukan yang lain, kita ingin ngobrol yang lain, kita ingin bekerja yang lain, ya, matikan dulu. Jangan dihidupkan. Ya. Nah, kalau kita ingin menghidupkan, ya, maka dengarkanlah, simaklah. Ya. Walaupun mungkin kita sedang melakukan sesuatu, tapi dengarkan. Ya. Jangan sampai perhatian kita mengalih kepada yang lainnya. Kalau memang kita sedang tidak sempat atau sedang tidak konsentrasi untuk mendengarkan murattal yang kita setel tersebut, maka matikan lebih baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita memuliakan bacaan Al-Quran, ya, memuliakan ayat-ayat Allah, dan tidak membiasakan diri untuk mengabaikan ayat-ayat Allah dan tidak mentadabburinya. Nah, apalagi, ya, ini tentunya tidak baik tatkala kita menyetel murattal yang membacakan ayat-ayat Allah, kita asik ngobrol dan cekakak-cekikik, terbahak-bahak, ketawa sendiri. Ya, sementara ayat-ayat Allah sedang dibacakan, mungkin yang dibacakan itu adalah ayat-ayat siksa, ayat-ayat tentang hari kiamat, ayat-ayat tentang ngerinya api neraka, sementara kita ketawa-ketawa. Keadaan yang sangat kontras dan tidak sesuai. Oleh karena itu, matikan dan jangan melanjutkannya. Nah, dan satu hal lagi yang perlu diingat pula, ya, jangan tatkala kita menyetel murattal itu dalam keadaan kita menyetelnya sebagai ganti daripada hiburan. Seolah-olah kalau kita dahulu terbiasa nyetel tape atau nyetel media yang lainnya untuk hiburan seperti kita mendengar lagu, mendengar ini itu segala macam, sekarang kita gantikan setelah kita ngaji dengan Al-Quran. Ya bukannya suatu yang muharram, ya, kita tidak bisa pastikan itu, ya, tetapi kurang baik karena Al-Quran itu bukan seperti lagu. Ya. Al-Quran itu tidak sama dengan lantunan-lantunan syaitan. Ya, Al-Quran itu untuk ditadabburi, untuk kita tersentuh dengannya, untuk kita mengambil pelajaran dengannya, mengambil peringatan dengannya. Ya, tidak sama dengan al-ghina, apalagi al-ghina, ya, al-musiqa, ya, nyanyian-nyanyian musik itu tidak sama. Sehingga bukan hanya sekedar sebagai hiburan, sehingga tatkala kita mendengarkannya hati kita kosong daripada pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk memperingatkan kita, menjadi pelajaran kepada kita sebagai busyra, kabar gembira, dan juga sebagai nadhir, sebagai peringatan. Ya. Maka ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tempatkan Al-Quran itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, dan dari pembahasan ini juga mengingatkan kita tentang
sebuah pertanyaan besar mengenai sikap orang-orang yang dikisahkan dari mereka, dari kalangan as-sufiyah, di mana mereka sampai histeris, di mana sebagian mereka sampai mati, sebagian mereka dikisahkan sampai pingsan misalnya, di dalam mendengarkan atau membaca Al-Quran. Yang mengherankan kita daripada kisah-kisah itu, terlepas daripada sanadnya yang barangkali perlu dipelajari, kenapa tidak ada dari kalangan as-sahabat yang mereka adalah seutama-utama manusia ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada diriwayatkan seorang sahabat, setahu saya, bahwa tatkala dia membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran sampai dia menjerit histeris atau pingsan atau sampai mati. Saya belum tahu apakah itu ada atau tidak. Setahu saya tidak ada. Maka ini menjadi pertanyaan besar. Apakah ini dari kebiasaan salaf? Apakah ini tidak termasuk daripada memberat-beratkan diri? Nah, yang kita tahu dari riwayat-riwayat itu di mana sahabat menangis, terisak-isak, berguncang dadanya karena tangisannya. Seperti Umar tadi, sampai tangisannya didengarkan oleh staf yang berada di belakang. Tapi sampai dia pingsan, sampai menjerit histeris, sampai mati dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kebanyakan riwayat-riwayat itu diriwayatkan dari kalangan as-sufiyah. Nah, yang mereka istilahkan dengan al-fana, membinasakan diri karena Allah. Nah, Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Dilanjutkan oleh beliau, wa yanbaghi ay ya'lama anna al-bukaa wat-tabaki al-mahmuda ma kana nashi'an an tadabburin li kitabillah awrata fil qalbi al-khashyata wal huzn. Dan selayaknya bahwa dia tahu bahwasanya menangis wat-tabaki dan menangiskan diri. Kalau al-buka itu nangis yang muncul karena dengan sendirinya. Kalau at-tabaki, orang yang tadinya tidak nangis tapi dia berupaya untuk nangis, itu namanya at-tabaki. Menangis karena membaca Al-Quran atau berupaya untuk nangis karena membaca Al-Quran, ini perkara yang terpuji. Kata beliau, selayaknya dia tahu bahwasanya menangis atau berupaya untuk menangis, al-mahmud, yang terpuji itu, maka nasyi'an an tadabburin li kitabillah, yaitu yang lahir karena bertadabbur terhadap kitabullah. Ini yang terpuji. Ada orang nangis tatkala dia membaca Al-Quran. Tatkala ditanya, ya akhi, kenapa engkau nangis membaca ayat ini? Dia menjawab, iya, saya teringat kalau saya masih punya utang, masih pula. Jadi tangisnya itu bukan tersentuh oleh bacaan yang dia baca. Ternyata dia teringat oleh hutangnya yang besok datang orang akan menagihnya ke rumahnya, sementara dia belum punya. Sehingga dia nangis gimana nih caranya? Bisa jadi. Atau teringat sebuah masalah, atau teringat masa lampau, masa lalu, pernah diputus cinta oleh kekasihnya. Itu yang teringat olehnya ketika membaca Al-Quran sehingga dia menangis. Ini juga bukan karena tadabbur. Barakallahu fikum. Tapi disebutkan oleh beliau, makana nasyi'an an tadabburin li kitabillah, yaitu menangis yang lahir karena bertadabbur kepada kitabullah, memahami dan mencerna apa yang terkandung di dalam kitabullah tersebut. Awrasa fil qalbil khasyata wal huzn, yang mewariskan di dalam hati manusia rasa takut dan kesedihan. Rasa takut kepada Allah dan kesedihan kepada Allah. Cukuplah misalnya kita membaca surah-surah pendek yang berada pada juz am. Kalau kita benar-benar bertadabbur akan maknanya, meresapi artinya, niscaya kita akan mengalirkan air mata tatkala kita membacanya. Bagaimana tidak? Sebab hati kita akan diwariskan rasa takut dan kesedihan, melihat betapa ngerinya api neraka itu, melihat betapa ngerinya hari kiamat itu, melihat betapa kerasnya siksa yang akan dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
sehingga mengenangkan kita kepada dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, ya, penyelisihan-penyelisihan kita kepada Allah. Nah, pasti orang yang bertadabbur terhadap kitabullah akan melahirkan rasa takut dan kesedihan di dalam hatinya. Wa hadza yadullu ala kamalin fi imanil 'abd. Dan ini menunjukkan atas kesempurnaan pada iman seorang hamba. Ya. Banyak pula orang yang menangis tatkala membaca ataupun mendengarkan Al-Quran karena dia terharu dengan keindahan bacaan. Bukan karena dia mengerti apa yang sedang dia baca. Walaupun ini tidak dikatakan salah atau tidak dikatakan tidak baik, ya. Tetapi masih kurang sempurna karena dia menangis, bukan karena dia mengerti apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Nah, ini masih diistilahkan dengan menangisnya orang awam, bukan menangisnya al-arifina billah, orang-orang yang arif terhadap Allah. Nah, ada pula orang yang menangis tatkala membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran karena kondisi dan keadaan di sekitarnya menangis. Loh, kok nangis semua? Akhirnya dia juga sedih, tersentuh. Ya, bukannya dikatakan salah atau tidak benar atau tidak tepat, tapi kurang sempurna, kurang pas, kurang tepat. Baik. Ini. Qala yaqulullah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan matani taksha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Surah Az-Zumar ayat yang ke-23. Kata ayat ini, Allahu nazzala ahsanal hadits, Allah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu Al-Quran. Kitaban mutasyabihan masani, sebuah kitab yang saling berkeserupaan. Masani, yang ayatnya berganda, maksudnya ayat yang satu menafsirkan ayat yang lainnya. Kemudian kata Allah, taksha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang akan bangkit atau yang akan bergidik karenanya kulit-kulit orang yang mereka takut kepada Rabb mereka. Nah, biasanya kalau kita merasa tersentuh oleh sesuatu atau takut oleh sesuatu, kulit kita atau bulu roma kita akan berdiri. Berdiri bulu romanya karena takut atau karena tersentuh atau karena terharu. Nah, ini yang dimaksudkan ayat itu. Ya, taksha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya. Akan bangkit atau akan tersentuh kulit-kulit orang yang takut kepada Rabb mereka karena Al-Quran tersebut. Tsumma talinu juluduhum, kemudian kulit mereka itu akan menjadi lunak. Wa qulubuhum ila dzikrillah, demikian pula hati-hati mereka akan menjadi lunak kepada mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wal yahdharil muslimu, ayat tadi dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-23. Nah, jadi bagi orang yang takut kepada Allah tidak ada alasan untuk dia tidak tersentuh dengan Al-Quran. Kalau hati kita masih belum tersentuh dengan Al-Quran, berarti kita belum memiliki rasa takut, rasa iman yang besar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kata beliau, wal yahdharil muslimu ayyatafanna al-buka'a riya'an wa sum'atan aw li hajatin fi nafsihi. Hati-hati, kata beliau, ya, hati-hati seorang muslim bahwa dia yatafanna al-buka', berpura-pura menangis, riya'an, karena riya, karena dilihat oleh orang lain, ya, karena ingin membuat orang terharu sehingga dia
tatkala mengimani manusia membaca Al-Quran, dia upayakan untuk dia nangis supaya orang lain itu terharu. Dan kemudian memujinya, Masya Allah Imam Fulan kalau baca Al-Quran sampai nangis. Enggak seperti yang itu. Kalau itu enggak pernah nangis. Kalau ini baru sedikit saja sudah nangis. Nah, hati-hati. Ya. Allahul musta'an. Ya. Atau supaya dianggap sebagai orang alim, orang saleh, orang yang berilmu. Ya. Sebagai orang yang dianggap membawa syiar agama, sehingga kalau dia mengimami manusia atau sedang membacaan Al-Quran sampai menangis, ya, gampang tersentuh dengan Al-Quran di hadapan manusia, tapi belum tentu kalau dia sendiri sedang membaca Al-Quran antara dia dengan Allah. Ya. Ini yang diperingatkan oleh beliau, hati-hati seorang muslim ayyatasanna al-buka riya, berpura-pura menangis karena riya, wa sum'atan, atau karena ingin popularitas. Kita tidak menuduh pihak-pihak tertentu, tapi orang yang seperti ini sekarang ini banyak, ya, sampai menangis bahkan banjir air mata kalau sudah mengimami manusia atau berbicara di hadapan manusia tatkala membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, ini bukannya terpuji tetapi tercela. Ya, bukannya berpahala di sisi Allah, tapi dia terancam dengan siksa di sisi Allah tabaraka wa taala. Nah, aw li hajatin fi nafsih, atau karena suatu kebutuhan di dalam dirinya. Ada kebutuhan, ada kepentingan di dalam hati dan jiwanya, sehingga dia ingin menampakkan kepada seseorang atau kepada manusia bahwa dia orang yang gampang tersentuh dengan ayat Allah. Padahal di balik itu ada kepentingan-kepentingan duniawi. Fa inna hadza min a'zamil khatar wa nadakhil syaitani 'ala al-'abd. Karena sungguhnya ini, kata beliau, termasuk bahaya yang sangat besar dan termasuk pula ruang-ruang syaitan atas seorang hamba. Nah, jadi intinya pada poin ini kita berupaya dengan ikhlas untuk menangis atau berupaya menangis dengan membaca Al-Quran, sehingga hati kita adalah hati yang lembut, hati yang lunak di hadapan ayat-ayat Allah dan wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup dulu sampai sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.